Halo, selamat datang di DBS, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul video pada hari ini adalah Perang Saudara dan Masa Depan Gelap Myanmar ya. Sebelumnya saya akan sampaikan fakta penting terlebih dahulu ya. Ini adalah video lanjutan dari video kemarin berjudul Sejarah Berdarah Myanmar, Pengkhianatan dan Kediktatoran Rezim Militer. Sudah dijelaskan tentang sejarah konstitusi Myanmar juga, terutama Penglung Agreement 1947 yang tak terrealisasi sepenuhnya, dan bahkan adanya konstitusi baru Myanmar tahun 2008 yang menetapkan 25% kursi di parlemen Myanmar dipegang militer, dan aturan lainnya yang memperkuat peran militer di politik Myanmar ya. Dalam konflik ini saya juga akan menjelaskan bahwa militer Tatmadaw atau junta militer dan oposisi sama-sama menggunakan pendapatan ekonomi ilegal, mulai dari narkoba dan tambang yang tidak berizin ya, untuk membiayai logistik perang saudara di Myanmar. Seperti apa konflik yang terjadi di Myanmar, saya akan tampilkan sebuah video serangan pasukan PDF ke Tatmadaw atau militer Myanmar. Nah, itu adalah sebuah video singkat saja ya berkaitan dengan serangan pasukan PDF ke pasukan Myanmar atau Tatmadaw ya. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan detail-detail yang perlu kalian ketahui tentang konflik yang terjadi di Myanmar ya. Mulai dari part pertama dari video ini, Perang Saudara Myanmar, diktator melawan oposisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu lagi ya, waktu dan alasan kudeta tanggal 1 Februari 2021 kemarin ya. Kudeta dilakukan pada 1 Februari 2021, tepat ketika parlemen yang terpilih dalam pemilu November 2020 dijadwalkan untuk buka atau bergabung kembali ya. Militer Myanmar yang dikenal dengan Tatmadaw di bawah komando senior pada waktu itu, Jenderal Min Aung Hlaing, melakukan kudeta pada waktu itu. Dari kudeta tersebut, militer mempunyai alasan yang kuat ya. Salah satunya adalah adanya tuduhan kecurangan pemilu atau voter fraud di pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh partai dari Aung San Suu Kyi, Nationalists for Democracy atau NLD. Militer mengklaim bahwa ada daftar pemilih yang bermasalah di banyak township atau di beberapa tempat pemilihan ya. Kemudian pemerintah militer menyebut bahwa parlemen yang baru tidak diizinkan memulai sesi karena alasan keamanan atau administratif, dan bahwa mereka akan menunda pembentukan pemerintahan jika kondisi sudah lebih aman lagi. Apa yang terjadi setelah kudeta ya? Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta anggota-anggota pemerintahan digulingkan atau didiskualifikasi dan ditahan atau dalam tahanan rumah ya. Militer menyatakan keadaan darurat 1 tahun dan overtake, ambil alih kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ini adalah kudeta militer pada waktu itu yang beralasan hanya berwaktu 1 tahun saja, tapi sampai sekarang pemerintahan Myanmar masih dipegang penuh oleh militer Tatmadaw dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing ya. Dampak dan tantangan besar setelah kudeta ya, kekerasan meluas, penindasan protes oleh militer, penangkapan massal, pelanggaran HAM, banyak warga sipil menjadi korban. Jadi militer Tatmadaw itu mengerahkan kekuatan yang cukup besar untuk menghalangi para demonstran pada waktu itu. Mereka menggunakan kekuatan yang berlebihan. Negara menjadi sangat tidak stabil, ekonomi jatuh, apalagi pada waktu itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang diperparah oleh kekacauan politik pada waktu itu. Jadi pada kudeta itu terjadi ada kekacauan ekonomi akibat pandemi dan kekacauan politik akibat kudeta militer. Konflik bersenjata meluas dengan beberapa front di wilayah etnis. Pengerahan milisi dan pasukan lokal menyebabkan perang sipil yang sangat luas dan masih terjadi sampai dengan sekarang.
Pemerintahan NUG atau National Unity Government dan PDF People Defense Force berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional dan dukungan, tapi tantangannya masih besar ya, mulai dari diplomasi, pembekuan aset, sanksi, dan keterbatasan sumber daya dan logistik yang besar. Pasca kudeta ini saya juga akan menjelaskan beberapa pihak yang kemudian muncul ya pasca kudeta ya. Yang pertama NUG ya, sudah saya singgung sedikit ya, saya terangkan lebih detail di sini. NUG atau National Unity Government dibentuk beberapa minggu setelah kudeta oleh anggota parlemen terpilih yang dikudeta dan pihak-pihak pro-demokrasi lainnya. Bertindak sebagai pemerintah bayangan mewakili visi pemerintahan federal, membentuk struktur administrasi lokal, koordinasi internasional, dan membuat sayap bersenjata untuk melawan junta militer pada waktu itu. Legitimasi di dalam negeri dan di internasional sebagian sudah diperoleh, tapi menghadapi tantangan berupa logistik, kapasitas persenjataan yang terbatas, koordinasi dengan kelompok etnis bersenjata. Kemudian sayap bersenjata dari NUG atau National Unity Government ini adalah People Defense Force ya atau PDF ya. Saya bersenjata dari NUG, respon terhadap represi militer dan kekerasan terhadap protes membuat mereka harus melakukan perang gerilya dan pertahanan lokal, operasi gabungan dengan kelompok etnis bersenjata atau ethnic armed organization ya, untuk merebut dan menyerang pos militer junta, menguasai beberapa wilayah kota dan dusun. PDF terdiri dari banyak unit lokal, milisi, orang sipil yang melarikan diri, dan anggota yang dilatih oleh kelompok etnis. Tantangannya memang dari PDF ini baru terbentuk ya, tantangannya banyak sekali ya, mulai dari peralatan dan pelatihan yang sangat terbatas sehingga memang dalam perlawanannya terhadap militer Tatmadaw atau junta itu masih belum membuahkan hasil yang sangat besar ya. Kemudian kita akan membahas tentang kelompok etnis bersenjata ya atau Ethnical Armed Organization ya. Sudah ada sebelum kudeta, jadi mereka itu memang sudah ada sebelum kudeta ya, memang sudah ada sejak lama. Setelah kudeta, banyak ethnic armed organization memperkuat koalisi dengan PDF atau People Defense Force dan NUG atau pemerintahan bayangan Myanmar sekarang ya, National Unity Government ya, untuk menjalankan operasi melawan Tatmadaw. Contohnya adalah Kachin Independent Army, Karen National Union, Karenni National Progressive Party atau KNPP, dan Chin National Front, dan beberapa kelompok lainnya. Mereka memberikan pengalaman militer, basis wilayah geografis, pelarian, dan tempat pelatihan, serta suplai bagi PDF. Jadi Ethnic Armed Organization ini adalah kelompok etnis yang kemudian banyak membantu PDF ya atau People Defense Force dalam usaha untuk memperkuat perlawanan terhadap junta militer. Tapi Ethnic Armed Organization ini mempunyai kepentingan lokal dan etnis sendiri ya, tidak semua sepakat dengan visi NUG. Secara historis ada ketidakpercayaan antara kelompok etnis dengan pemerintahan Bamar. Potensi konflik kepemimpinan dan pembagian wilayah ini memang masih menjadi sebuah pertanyaan ya, karena memang Ethnic Armed Organization ini sudah memberontak dari awal, bahkan sebelum adanya NUG ataupun PDF ini ya. Kemudian selain Ethnic Armed Organization juga ada beberapa milisi lokal ya, contohnya adalah PDF lokal ya, seperti Mandalay PDF, kemudian ada PDF Kalai, kemudian ada Chinland Defense Force atau CDF, Karenni National Defense Force atau KNDF, dan lain-lainnya. Banyak lahir dari masyarakat lokal ketika konfrontasi dengan junta meningkat. Perlindungan komunitas, operasi pertahanan wilayah, menyerang pasukan junta di area mereka, menjaga jalur pasukan dan komunikasi lokal. Beberapa milisi menjadi sangat signifikan dalam menguasai atau membebaskan kota kecil atau kawasan pedesaan dari Tatmadaw. Sering kekurangan senjata modern ya, memang dari Ethnic Armed Organization atau milisi lokal ataupun PDF ini memang sangat kurang secara persenjataan dibandingkan dengan militer junta Tatmadaw. Kelompok ini juga membentuk sebuah aliansi yang baru ya. Dari tengah konflik ini muncul sebuah kelompok aliansi ya, yang namanya adalah The Three Brotherhood Alliance ya, yang terdiri dari Arakan Army, MNDAA, dan TNLA ya. TNLA itu Daang National Liberation Army ya, yang aktif sejak 2023 melakukan operasi gabungan seperti Operation 1027 di Shan State ya, atau di negara bagian Shan ya, memperkuat tekanan terhadap junta terutama di wilayah utara, melakukan serangan strategis, merebut pos militer, mengganggu logistik junta. Kerjasama antara milisi besar dengan PDF memperluas front konflik yang kemudian memperlemah
pertahanan dari junta militer atau Tatmadaw. Kita sudah menjelaskan sedikit berkaitan dengan banyaknya kelompok perlawanan terhadap junta, mulai dari adanya PDF, adanya Ethnic Armed Organization, kemudian adanya milisi lokal, dan kemudian sudah dijelaskan beberapa tadi. Memang konflik Myanmar ini adalah konflik yang sangat rumit ya teman ya, sangat rumit karena banyak sekali aktor yang terlibat. Kemudian kita akan masuk ke part kedua pada video hari ini, part kedua, pasar gelap dan jaringan narkoba Myanmar. Ini saya akan menerangkan sedikit tentang komponen-komponen ekonomi gelap di Myanmar. Jadi ini sebagai pembahasan yang membuat kalian paham bagaimana perang ini bisa terus berlanjut sampai sekarang karena didanai dengan ekonomi yang ilegal ya. Yang pertama adalah tambang ilegal dan sumber daya alam ya. Jadi di Myanmar itu banyak sekali penambangan batu giok dan permata yang sangat kaya ya, terutama di negara bagian Kachin ya, atau Kachin State. Menurut Global Witness, industri jade Myanmar atau giok Myanmar nilainya sangat tinggi, tetapi besarannya di mana 70-90% dari jade atau batu giok ini yang dihasilkan, terutama di wilayah Hepekan Kachin, diselundupkan keluar terutama ke Tiongkok tanpa pernah lewat mekanisme resmi, sehingga hampir tidak ada penerimaan pajak atau royalti yang masuk ke pemerintahan pusat atau masyarakat lokal. Ini menandakan dalam permainan tambang ini monopoli dari Cina ini sangat bermain di wilayah tersebut ya, merugikan negara Myanmar. Industri gemstone juga melewati jalur gelap, banyak pertambangan yang secara resmi itu tidak ada izinnya dijalankan oleh militer, kroni militer ataupun kelompok bersenjata. Jadi penambangan ilegal ini juga dilakukan oleh militer Tatmadaw ataupun dari kelompok-kelompok etnis bersenjata. Kasus dan bukti spesifik ya, laporan dari Global Witness menyebutkan jade Myanmar atau batu giok Myanmar bernilai kurang lebih 31 miliar US dollar per tahun. Nilai produksinya diperkirakan sebesar itu ya. Namun sebagian besar 70-90% tidak melibatkan mekanisme yang resmi, sehingga keuntungan besar tidak masuk ke kas negara atau masyarakat lokal di Kachin. Sudah saya jelaskan tadi ya berkaitan dengan monopoli Cina tersebut ya. Kemudian adanya pertambangan logam dan mineral lainnya. Ada perusahaan tambang logam seperti tambang timah, tambang perak, dan logam lainnya yang menjadi kegiatan operasional yang dikendalikan oleh perusahaan yang dikaitkan dengan junta. Salah satu kasusnya adalah perusahaan Cina yang memakai perusahaan tambang di Myanmar untuk mengekspor biji logam dan sebagian hasilnya kemudian dibayarkan ke entitas negara atau perusahaan yang dikendalikan oleh militer ya. Tambang emas juga banyak sekali di Myanmar yang kemudian digunakan sebagai sumber ekonomi ilegal ya. Di negara bagian Kachin juga ya, masih negara bagian Kachin dan wilayah etnis lainnya, emas dan sumber daya mineral lainnya juga menjadi sumber pendapatan yang dieksploitasi ya, terkadang oleh kelompok militer, terkadang oleh kelompok bersenjata etnis atau milisi lokal yang memiliki kontrol di wilayah tambang. Jadi memang permainan tambang ini juga dilakukan oleh junta militer maupun milisi lokal untuk sama-sama memperkuat posisi mereka ya, agar bisa terus berperang. Kasus dan bukti spesifiknya, laporan dari Justice for Myanmar menyebut perusahaan-perusahaan pertambangan asing, terutama yang terkait dengan Australia, membantu menopang sektor pertambangan di Myanmar yang dikontrol oleh junta yang memberikan pendapatan besar kepada militer. Jadi selain China juga ada beberapa perusahaan tambang luar negeri juga ya, salah satunya pertambangan dari Australia ini ya, yang memainkan manfaat dari perang saudara yang tidak seimbang yang masih terjadi di Myanmar ya, karena kekacauan negara tersebut. Kemudian kita akan membahas bagian berikutnya adalah perdagangan narkoba dan produksi obat terlarang. Opium dan heroin pertama. Myanmar, saya harus terangkan pertama terlebih dahulu ya. Myanmar menjadi negara penghasil opium terbesar di dunia melampaui Afghanistan menurut laporan PBB. Menurut laporan PBB, produksi opium diperkirakan 36%, diperkirakan naik sebesar 36% menjadi 1080 ton, jauh di atas 330 ton yang dilaporkan diproduksi di Afghanistan. Ini saya beritanya diambil dari BBC tanggal 12 Desember 2023. Jadi produksi dari opium Myanmar itu sebesar 1080 ton ya, jauh lebih besar dari produksi Afghanistan yang berkisar 330 ton saja ya. Opium menjadi bahan baku heroin, telah menjadi komoditas utama di wilayah pergunungan
dan perbatasan ya, terutama di wilayah negara bagian Shan dan negara bagian Kachin. Laporan UNODC, produksi metavitamin dan yaba, yaba itu sama dengan nama lain narkoba ya, di wilayah negara Shan sangat besar. Banyak laboratorium produksi di area yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata etnis. Banyak kelompok etnis dan milisi lokal menggunakan opium atau heroin sebagai sumber dananya ya. Militer, junta, dan milisi pro militer juga memanfaatkan jaringan ini di beberapa area. Jadi yang memainkan perdagangan ilegal ini ya antara milisi yang anti dengan junta maupun junta itu sendiri ikut memainkan produksi narkoba ilegal ini ya. Kemudian ada metavitamin juga atau yaba, sudah saya terangkan sedikit tadi. Produksi kristal metavitamin dan yaba masif di wilayah negara bagian Shan ya, dan di wilayah konflik lainnya. Banyak fasilitas produksi atau laboratorium berada di wilayah yang dikendalikan oleh kelompok militer atau milisi bersenjata non-negara. Perdagangan obat ini tidak hanya dijual dalam negeri, tapi juga diekspor ke negara tetangga dan membawa keuntungan besar yang digunakan untuk membeli senjata, membayar milisi, dan mempertahankan kontrol wilayah. Kemudian ada usaha yang namanya adalah scam penipuan online atau cybercrime ya. Walaupun kita sering mendengarnya dari Kamboja bahwa pusat penipuan online atau scam itu ada di Kamboja, tapi di Myanmar itu juga tidak kalah besar ya fasilitas penggunaan scam atau penipuan online cybercrime ini ya. Ada banyak laporan tentang penipuan online di perbatasan Myanmar ya. Misalnya di Mya Dau dekat perbatasan dengan Thailand menjalankan operasi penipuan online besar-besaran lewat lowongan kerja palsu, penipuan kripto, dan penipuan lainnya yang bersifat online ya. Orang-orang termasuk warga asing diculik, ditipu, dan tidak dibayar. Kemudian digunakan sebagai buruh kerja paksa dalam kondisi yang sangat buruk. Kelompok milisi atau etnitas lokal yang dikuasai atau dikendalikan oleh pihak yang pro-junta seringkali memfasilitasi atau mengelola pusat-pusat scam atau penipuan online ini mendapatkan keuntungan langsung dari operasi tersebut. Junta dan oposisi sama-sama menggunakan dan mengambil untung dari bisnis penipuan ini. Contohnya adalah Karen National Army atau KNA dipandang memiliki keterlibatan dalam cyber scam atau penipuan online dan perdagangan manusia. Kadang-kadang korban adalah warga luar negeri atau orang yang dijanjikan pekerjaan, kemudian dibawa ke kawasan perbatasan dan dipaksa mengikuti scam ini ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Kasus dan bukti spesifiknya, US Treasury menjatuhkan sanksi terhadap Karen National Army atau milisi di perbatasan dengan Thailand atas keterlibatannya dalam cyber scam, perdagangan manusia, penyelundupan, terutama yang menghasilkan dana untuk kelompok tersebut. Bagaimana ekonomi gelap ini digunakan untuk membiayai militer dan milisi perang? Militer atau Tatmadaw, milisi pro militer atau milisi pro pemerintahan militer, dan kelompok etnis bersenjata memperoleh dana dari tambang ilegal serta narkoba untuk membeli senjata, amunisi, logistik, dan membayar anggota mereka dalam operasi lapangan ya. Karena kontrol terhadap wilayah sumber daya alam ini tersedia di area konflik perbatasan, mereka bisa memanen keuntungan dari wilayah di mana kontrol negara itu terasa sangat lemah. Kemudian daerah yang dikendalikan oleh kelompok milisi sering juga memungut pajak informal, biaya keamanan, izin tambang, dan royalti tidak resmi dari aktivitas pertambangan atau penanaman opium. Penduduk lokal termasuk petani opium Myanmar atau penguasa pertambangan dipungut biaya atau dialihkan ke entitas yang menggunakan komponen keamanan wilayah. Jadi produksi opium ini juga dijaga oleh milisi bersenjata, pertambangan ilegal juga dijaga oleh milisi bersenjata. Mereka kemudian menarik biaya keamanan. Hasil dari ekonomi gelap ini diwariskan melalui perusahaan tambang resmi, ekspor ilegal, saluran informal, dan rekening luar negeri. Beberapa perusahaan tambang asing atau yang terkait dengan investor luar negeri tetap beroperasi di Myanmar dan memberikan pemasukan ke entitas militer lewat royalti, lisensi, atau kewajiban pajak lainnya meskipun di bawah tekanan atau sanksi. Jadi memang di Myanmar ini menjadi sebuah tempat pencucian uang bagi penjualan barang-barang ilegal itu ya. Kemudian dampak dan tantangan akibat dari konflik yang bersenjata ini juga membuat dampak kerusakan yang sangat besar ya.
korupsi dan ketidaksetaraan keuntungan dari ekonomi gelap itu jarang kembali ke masyarakat lokal, sering disalahgunakan oleh militer dan elit-elitnya saja. Jadi memang korupsi di Myanmar itu semakin lama semakin parah karena negara dalam kondisi yang tidak aman ataupun dalam keadaan politik yang tidak tenang. Kemudian ada kerusakan lingkungan dan sosial, sudah dijelaskan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, kemudian kerusakan sosial karena masyarakat di Myanmar beberapa itu menjadi pecandu dari narkoba. Kemudian penguatan militer memicu perang dengan dana dari kegiatan gelap ini. Militer dan milisi dapat membiayai operasi perang, membeli senjata, mempertahankan kontrol wilayah, melawan pemberontakan. Ini memperpanjang perang dan memperkecil peluang penyelesaian lewat jalan yang lebih damai ya. Itu adalah beberapa hal negatif dari perang Myanmar ya yang berkaitan dengan tambang ilegal, narkoba dan beberapa tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh militer Tatmadaw ataupun milisi anti Tatmadaw menggunakan sama-sama menggunakan jalur ilegal untuk membiayai perang mereka ya. Kita akan masuk ke part ketiga pada video hari ini. Part ketiga, konflik yang tak akan berakhir dengan persatuan. Negara ini adalah Myanmar adalah negara tanpa pemenang ya. Sejak kudeta militer Februari 2021, Myanmar terperangkap dalam perang saudara paling luas dalam sejarah modernnya. Kondisi ini membuat ekonomi hancur, populasi terpecah dan kekuasaan negara nyaris lenyap di banyak wilayah. Wilayah seperti Kachin dan Shan State dikuasai kelompok bersenjata etnis ya, mulai dari Kachin Independence Army, Daang National Liberation Army dan beberapa kelompok lainnya. Sagaing dan Magwai dikuasai oleh milisi PDF pro-NUG atau National Unity Government. Kemudian Rakhine dan Arakan Army juga dikuasai oleh beberapa kelompok milisi bersenjata. Sementara junta hanya menguasai kota besar seperti Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay. Jadi kekuasaan militer Myanmar atau Tatmadaw ini sekarang hanya terbatas di negara di bagian-bagian kota besar saja. Di bagian perbatasan mereka sebagian besar sudah dikalahkan. Akibatnya Myanmar tidak lagi berfungsi sebagai satu negara. Lebih miripnya seperti federasi de facto kelompok bersenjata yang saling curiga. Jadi memang dalam hal apa yang terlihat di Myanmar ini adalah negara yang benar-benar sudah sangat hancur, sudah sangat terpecah belah. Ekonominya hancur dan dikuasai pasar gelap ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya berkaitan dengan pendanaan ilegal perang Myanmar. Lebih dari 40% wilayah ekonomi nasional kini dikendalikan oleh kelompok non-negara melalui tambang ilegal, narkoba, dan penipuan online. Sumber pendapatan utama bukan lagi pajak, tapi narkoba, mulai dari opium, metavitamin, dan beberapa narkoba lainnya ya. Scam online dan tambang giok ilegal juga masih banyak digunakan sebagai pendapatan negara secara ilegal ya. Kemudian ada juga beberapa kasus penyelundupan kayu ilegal. Dengan sumber daya ekonomi seperti ini, setiap kelompok milisi punya pendanaan sendiri dan tidak ada insentif untuk berdamai. Karena beberapa kelompok itu memiliki sumber daya ekonomi sendiri, mereka bisa berperang dengan waktu yang cukup lama karena mempunyai pendanaan pribadi. Inilah yang membuat konflik Myanmar juga menjadi konflik yang cukup panjang. Krisis kemanusiaan dan eksodus besar-besaran. Menurut data dari UNCHR 2024, lebih dari 3 juta orang mengungsi ya. Ratusan ribu lari ke Thailand, India, dan Bangladesh. Ribuan desa hancur oleh pemboman udara oleh junta militer Myanmar pada waktu itu. Ini saya dapatkan dari laporan UNHCR Myanmar Humanitarian Update 2024 ya. Negara kondisi ini banyak pengamat menyebut Myanmar sebagai failed state atau negara yang gagal. Tidak ada jalan damai realistis, negosiasi damai itu sulit karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, junta militer menolak mengakui NUG atau National Unity Government. Kelompok etnis tidak percaya baik ke junta maupun ke NUG. Kesimpulannya dari beberapa kesimpulan tadi adalah jika tren ini terus berlanjut, Myanmar akan menjadi Balkan Asia Tenggara, negara yang terpecah menjadi kantong etnis bersenjata, penuh konflik dan tak punya otoritas pusat kuat. Perang yang terus dibiayai oleh ekonomi gelap, mulai dari tambang, narkoba, dan scam online membuat perdamaian semakin tidak mungkin. Kalimat sederhananya adalah Myanmar bukan lagi satu negara. Ia telah berubah menjadi peta konflik di mana setiap wilayah punya tentaranya sendiri. Tidak ada pemenang, hanya ada rakyat yang kalah. Oke, itu saja pembahasan pada video hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tombol like-nya ditinggalkan. Saya Saiful dari DBS. Terima kasih, pamit dan undur diri.